Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, katakan dan sampaikanlah agar menjadi bahan pengetahuan dan pemahaman bagi seluruh rakyat umat bangsa dan negaramu, Indonesia Raya, agar mereka tetap bisa menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menyikapi segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Aku Sang Krishna mengingatkan tentang sesuatu yang mereka lupakan, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh musuh-musuh dari bangsa dan negaramu, Indonesia Raya. Aku Sang Krishna mengingatkan kepada seluruh umat rakyat dari bangsa dan negaramu, Indonesia Raya, agar berhati-hati dan senantiasa waspada terhadap dalang-dalang di balik sebuah peristiwa yang terjadi, yang berujung pemecah belahan umat rakyat dari bangsamu Indonesia, sebagai cara untuk meraih kekuasaan serta menguasai bangsa dan negaramu Indonesia Raya. Mengapa aku Sang Krishna menyampaikan kepadamu dan kemudian untuk menyampaikan pula kepada rakyat dari bangsa dan negaramu Indonesia itu? Maka ketahuilah wahai Sang Penyair, bahwa ketika aku melakukan badar sejatining wujud untuk bisa pergi ke Kahyangan, guna untuk mengetahui tentang kisah pabaratan Baratayuda yang ditulis dalam kitab oleh para dewa itu, adalah dalam rangka untuk mengerti dan mengetahui akhir dari seluruh rangkaian pabaratan tersebut. Namun aku juga membaca kisah demi kisahnya, agar aku juga bisa melaksanakan tugasku dalam menerapkan strategi demi kemenangan kebenaran, yaitu Pandawa. Demikian pula tentang apa yang terjadi dalam negerimu Indonesia. Maka sesungguhnya aku Sang Krishna telah melihat catatan satu persatu yang ditulis dan telah tertulis jauh dari masa yang telah dilewati hingga sampai pada hari di mana aku menyampaikan dan mengatakan kepadamu ini. Wahai Sang Penyair, sesungguhnya bahwa aku telah mengatakan kepada Prabu Parikesit, yang menjadi simbol tatanan kehidupan adil dan makmur bagi seluruh rakyat di negeri Astinapura. Begitu pula aku telah mengatakan dan menyampaikan kepada Sang Kinasih, yang akan menjadi simbol kekuatan peradaban baru, adil dan makmur bagi umat rakyat bangsa dan negaramu, yaitu Indonesia, yang kalian kenal dan diketahui sebagai Ratu Adil. Jika kemudian yang mengatakan serta menyampaikan akan semua ini kepadamu dan seluruh umat rakyat dari bangsa dan negaramu adalah aku, Sang Krishna, dan bukan dia Sang Kinasih, maka ketahuilah bahwa dia sedang berada dalam pingitan yang akan kami munculkan setelah lakon goro-goro itu dianggap selesai atau telah selesai. Untuk itulah aku Sang Krishna yang menyampaikan kepadamu dan kepada semuanya, agar lakon goro-goro bisa dijalani dengan kejadian-kejadian secara kiasan saja dan tidak memakan tumbal dari rakyatnya sendiri. Yang terpenting adalah keselamatan dari umat, rakyat, serta bangsa dan negaramu dari penguasaan para dalang-dalang peristiwa dan kejadian dari lakon goro-goro itu sendiri.
Karena ketahuilah wahai sang penyair dan semuanya, bahwa sang kinasih Ratu Adil itu akan tetap dimunculkan setelah melewati lakon goro-goro itu terjadi. Baik itu goro-goro yang dilakonkan dengan sesungguhnya, sehingga bisa menimbulkan korban jiwa, maupun lakon goro-goro yang disiasati dan tetap dianggap sebagai lakon goro-goro, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, sebagai ketetapan lakon goro-goro yang sudah tertulis dalam kitab. Untuk itulah aku Sang Kresna, demi kecintaan para dewa kepada bumi, buminya para leluhur, yaitu negerimu Nusantara, Indonesia Raya itu, maka aku Sang Kresna berusaha mensiasati lakon goro-goro agar tidak menimbulkan peristiwa yang besar, mengakibatkan kerugian yang besar pula. Wahai sang penyair, jika umat bangsa negaramu mau mencermati dan berusaha untuk memahami segala yang akan aku sampaikan ini, maka sesungguhnya lakon goro-goro itu akan berlangsung sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang disiasati. Dan sekali lagi aku sampaikan secara tegas, berdasarkan catatan kitab dalam kitabnya para dewa, bahwa Prabu Parikesit sang kinasih Ratu Adil itu akan tetap keluar dan muncul setelah melewati lakon goro-goro zaman. Wahai sang penyair, simaklah baik-baik segala yang akan aku sampaikan ini, agar benar-benar bahwa rakyat bangsa dan negaramu terhindar dari musibah besar api peperangan, karena berlangsungnya lakon goro-goro zaman yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi di bumi tanah kelahiranmu, Nusantara Indonesia Raya ini. Ketahuilah bagi semuanya tentang sesuatu yang mudah dilupakan oleh generasi antar zaman kehidupan, yang sering dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuannya, yaitu politik adu domba. Maka lihatlah bagaimana bangsa dan negara terjajah dalam waktu yang sangat lama itu adalah karena siasat dan politik adu domba. Tokoh-tokoh dari bangsamu sendiri saling berperang dan menikam demi untuk sebuah kekuasaan. Dan lihat kembali setelah mereka menyadari, kemudian bersatu dan bersama, semua ras, suku, agama, dan golongan yang ada dalam negerimu itu, untuk bersama-sama melawan penjajahan, maka kemenangan pun akhirnya bisa diperoleh sebagai satu kesatuan yang sangat kuat, sehingga berdiri sebagai negara yang kuat, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu adalah gambaran awal yang harus dicermati sebagai suatu sebab dan alasan bagi bangsa dan negaramu dalam mencapai kemerdekaan. Kemudian sejarah berlangsung hingga sampai pada peristiwa 1965. Maka cermati dan perhatikan betul apa yang terjadi dalam peristiwa 1965. Aku memberikan dasar-dasar yang mendasari terjadinya peristiwa 1965. Lihatlah sebelum peristiwa 1965 itu terjadi di negerimu. Ada beberapa kejadian yang harus diamati dan dicermati. Telaahlah segala sesuatu dengan kesadaran diri secara logika akal sehat.
Sebab sebuah siasat kebohongan yang dilakukan secara intens dan terus-menerus. Apalagi pemahaman itu sudah berganti zaman pada generasi yang berbeda. Maka kebohongan itu akan menjadi sebuah kebenaran. Namun demikian aku katakan dan aku sampaikan, bahwa sebuah kebenaran yang dikubur dalam kubangan lumpur yang dalam seperti apapun, maka pada suatu saat akan ditemukan dan dimengerti bahwa itu adalah sebuah kebenaran yang tidak lagi bisa dipalsukan. Ketahuilah bagi semuanya, bahwa peristiwa yang terjadi di tahun 1965 itu adalah sebuah peristiwa yang kompleks dengan muatan politik, baik di negerimu sendiri maupun politik di kancah internasional. Semua kejadian itu sesungguhnya bermula dari ketakutan-ketakutan negara-negara besar, bahwa Insinyur Soekarno dan Indonesia akan muncul sebagai kekuatan yang besar baru yang bisa mengancam posisi mereka dalam mempertahankan status quo kedikjayaannya. Ditambah lagi dengan adanya perjanjian Green Hilton yang disepakati oleh Presiden Amerika John F. Kennedy dan Insinyur Soekarno, yang jelas-jelas secara nyata apabila perjanjian tersebut terlaksana, maka Indonesia akan menjadi mercusuar dunia dengan pengolahan dana yang sangat besar bagi laju ekonomi secara internasional, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara kuat yang baru yang bisa menguasai dunia. Hal itu jelaslah sebuah ancaman bagi mereka semua. Maka disusunlah sebuah siasat untuk menjatuhkan Insinyur Soekarno, agar tidak bisa melaksanakan perjanjian Green Hilton tersebut. Dari kisah tersebut maka sudah bisa difahami dan dimengerti bahwa dalam peristiwa itu adalah kejadian yang penuh dengan muatan politik, menggunakan tangan ambisi untuk memecah belah bangsa agar mencapai sebuah tujuan, yaitu kekuasaan. Itu semua adalah kejadian yang sudah terjadi, dan hingga saat ini yang sedang terjadi, maka haruslah dicermati betul dengan kewaspadaan penuh bagi umat rakyat bangsa dan negaramu Indonesia, agar rakyat bisa menjadi cerdas untuk tidak dikorbankan oleh lakon goro-goro yang sedang berjalan dengan politik adu domba antar sesama dalam memperoleh kekuasaan oleh para dalang yang sudah dipenuhi ambisi kekuasaan, sehingga melakukan propaganda bagi rakyatnya untuk diadu domba demi ambisi jabatan dan kekuasaan. Dan ketahuilah, jika kekuasaan diserahkan kepada orang-orang yang seperti itu, maka rakyat akan tetap menjadi korban kekuasaan. Wahai sang penyair, katakanlah dan sampaikan pula kepada semuanya, hindarilah faham adu domba, jangan mau diadu antar sesama, hindarilah perang saudara, karena jika itu terjadi benar sesuai dalam kitab tanpa siasat, maka siapapun yang menang maupun yang kalah tetap akan menjadi pihak yang merugi, sebab korbannya adalah rakyat dari bangsanya sendiri. Cermatilah segala tindakan dan perbuatan para tokoh, sehingga mampu membuka tabir mana yang benar dan mana pula yang salah.
Wahai Sang Penyair dan semuanya, sekali lagi aku katakan dan aku sampaikan bahwa Sang Kinasih Ratu Adil itu tetap akan muncul setelah lakon goro-goro itu terjadi, baik secara goro-goro zaman dengan kejadian yang benar, maupun sebagai kejadian lakon goro-goro zaman yang disiasati. Semoga saja bahwa apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi di negerimu ini adalah sebuah kejadian yang sudah dianggap sebagai lakon goro-goro zaman yang sudah disiasati. Dengan demikian, apabila seluruh rakyat menyadari dengan kesadaran diri seperti itu, maka lakon goro-goro zaman sudah dianggap selesai. Sang Kinasih Ratu Adil akan segera dimunculkan sebagai pembawa amanah keadilan dan kemakmuran bagi bangsa dan negaramu hingga sampai kepada bangsa-bangsa di dunia, sebagai kerajaan bumi sakembaran dengan kadewatan Kahyangan Suralaya. Cukup inilah dulu yang aku sampaikan kepadamu dan kepada semuanya, sebagai suatu pemahaman yang harus dicermati, agar lakon goro-goro zaman bisa dilewati dengan cara disiasati sebagai pemenuhan perjanjian, serta pemenuhan catatan kitab yang sudah tertulis. Dan aku, Sang Krishna, akan datang lagi kepadamu apabila ada sesuatu yang harus disampaikan, sampai Sang Kinasih Ratu Adil itu dimunculkan atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah amanah dari Sang Krishna telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.